Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo allerseits, wie geht's? Ich hoffe alles gut, ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan baik semuanya. Oke, jetzt lernen wir über die Uhrzeit. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang Uhrzeit atau bentuk waktu, genau. Seperti kita lihat dalam gambar ini, ya, tentang jam. Oke, seperti apa sih penyebutan jam dalam bahasa Jerman? Oke, mari kita bahas. Kita mulai dari membahas bagaimana cara menanyakan jam dalam bahasa Jerman. Oke, di sini ada dua cara, ya, yaitu ada wie spät ist es jetzt dan wie viel Uhr ist es jetzt. Ini ada jetzt. Jetzt itu apa sih, Prof Vivi? Oke, ini dia. Jetzt itu artinya adalah sekarang, now. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa diartikan sebagai what time is it now? Ya, kira-kira seperti itu ya. Artinya sama-sama sekarang jam berapa, dipilih saja mana yang mau kita pakai. Kemudian cara menjawabnya itu ada yes, sekarang, is, es, Nah, jadi itu sama dengan at kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kayak untuk menyebutkan, menandai dia sebagai waktu. Oke, so einfach. Wie sagt man die Uhrzeit auf Deutsch? Ya. Bagaimana orang-orang menyebutkan Uhrzeit, waktu dalam bahasa Jerman. Oke, ada dua cara, yaitu ada bentuk formal und informal, atau ada juga orang menyebutkan dengan official und inofficial gitu. Artinya adalah konteks yang resmi dan tidak resmi, seperti itu. Formal resmi, informal tidak resmi. Official resmi, inofficial tidak resmi. Perbedaannya di mana? Oke, yang pertama, dalam konteks resmi, penyebutannya itu 24 jam. Ya, penyebutannya itu 24 jam, 60 menit, dan 60 detik. Jadi kalau misalnya jam 14, ya sebutkan saja jam 14. Tidak diganti dengan jam 2. Penggunaannya, kita temukan bahasa yang resmi ini misalnya di perkantoran, atau di sekolah, antar siswa kepada guru gitu, atau misalkan kalau kita dalam rapat-rapat yang resmi, atau misalnya di stasiun-stasiun atau di bandara, seperti itu. Biasanya menggunakannya konteksnya yang resmi. Oke, kemudian bagaimana cara penyebutannya? Sangat gampang sekali. Kita sebutkan jamnya dulu, kemudian ditambahkan kemudian ditambahkan menit. Jadi kalau misalkan jam 14 lewat 10 menit, ya 14.10. Jadi ya sudah, sebutkan saja 14 itu apa bahasa Jermannya, tambahkan kemudian menitnya berapa? 10 menit. Oke, jadi terjemahkan 10 itu apa bahasa Jermannya. Oke, gampang ya. Sekarang kita ke bagian informal, Umgangssprache. Biasanya kita gunakan untuk penyebutan jam ke sesama teman. Jam berapa sih sekarang, bro? Kita tanyakan kepada teman dalam kehidupan sehari-hari, atau misalnya di keluarga yang konteksnya juga sudah dekat, sudah akrab kayak gitu. Nah, itu bisa kita gunakan dengan konteks informal. Berbeda dari yang formal tadi. Kalau formal itu ada 24 jam ya. Kemudian kalau informal itu hanya 12 jam. Biasanya kita menggunakannya 12 jam ya. Jadi kalau misalnya tadi jam 14 lewat 10 menit, biasanya kita tidak menggunakan dengan 14. Biasanya kita ganti dengan jam 2, ya, jam 2 siang, jam 2 lewat 10 menit. Bagaimana cara penyebutannya? Nah, karena informal itu adalah kebalikan dari yang formal, jadi ya penyebutan juga kita balik gitu. Sebutkan menitnya dulu, kemudian ditambahkan for atau nach, for untuk kurang, nah untuk lewat atau lebih, kemudian baru sebutkan jamnya. Terlihat bedanya ya. Jadi kalau dalam yang formal tadi hanya ditambahkan jadi kalau yang di informal itu nya kita ganti dengan for atau nah kalau dia kurang atau lewat. Klar? Jelas ya? Kita ke bagian ini, istilah-istilah yang biasanya kita gunakan dalam penyebutan Uhrzeit secara konteks yang informalnya. Ini hanya digunakan dalam konteks informal, karena kalau dalam formal tadi hanya satu cara ya, jam plus plus menit, seperti itu, hanya satu itu. Kalau dalam informal ada banyak cara menyatakan jam karena bahasa sehari-hari ya. Oke, istilahnya yang sering kita gunakan yaitu ada for kurang
Jadi kalau misalnya tadi formal diartikan dari depan berurutan ke belakang, ya. Jadi kalau informal kita mengartikannya dari belakang. Contoh, es ist 10 vor 2. Berarti ini mana menitnya? Iya, menitnya adalah 10. Vor itu artinya kurang, 2 itu 2. Oke. Jadi jam 2 kurang 10. Genau. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus tahu mana menitnya, mana jamnya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kita ada nah, lewat atau lebih. Nah, contohnya di sini es ist 8 nach 10. Berarti jam 10 lewat 8. Jadi mana jamnya? Berarti jam 10 lewat 8 menit. Ya, jadi menitnya itu ada 8. Ya, jadi kita harus tahu mana menit, mana jam. Oke, kemudian ada halb. Halb itu untuk menyatakan yang setengah jam atau yang 30 menit. Contohnya di sini es ist halb 11. Halb itu setengah, 11 itu adalah 11. Jadi jam setengah 11. Seperti itu. Kalau setengah 10, setengah itu apa? Halb 10 sen. Jadi halb sen. Kalau setengah 12, setengah itu adalah halb, 12 itu adalah 12. Oke, kalau setengah 8, setengah itu adalah halb, 8 itu adalah genau. Oke, gampang ya. Kemudian ada viertel. Viertel itu untuk menyatakan yang 15 menit gitu, atau yang seperempat. Kita biasanya menyebutkan dengan seperempat gitu. Dalam bahasa Inggris mungkin quarter ya. Oke, contohnya di sini es ist viertel vor 5. Yang 15 menit ini kita ganti dengan viertel. Jam 5 kurang seperempat. Seperti itu mengartikannya. Jadi jam 5 kurang seperempat, viertel vor 5. Gitu. Menitnya mana? Seperempat. Seperempat itu apa bahasa Jermannya? Viertel. Kurang itu apa bahasa Jermannya? Vor. Ya, jam 5. Jadi 5 itu apa? 5. Genau. Jadi jadilah viertel vor 5. Di sini juga ada penjelasannya sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, klar ya. Untuk penggunaan vor, nah, halb und viertel. Ini hanya digunakan untuk penyebutan informal ya. Informal. Kalau misalnya yang formal tidak kita gunakan. Biasanya ya kalau 15 ya sebutkan 15 saja. 12.30 ya disebutkan 12.30 kalau konteks yang formal. Kalau konteks yang informal 12.30 bisa kita ganti dengan halb eins, setengah 1. Wir weiter. Kita lanjutkan dengan membahas keterangan yang berhubungan dengan waktu. Ya, yang biasanya kita pakai untuk menyatakan waktu. Kita mulai dari am Morgen, M-nya M besar berarti pagi hari. Makanya penulisan Guten Morgen itu Guten spasi Morgen, M-nya M besar, selamat pagi. Kemudian ada am Tag, itu pada siang hari. Terus ada am Nachmittag, pada sore hari. Kemudian ada am Abend, pada malam hari. Kemudian ada Uhr, di Uhr artinya jam. Dan juga untuk menyatakan jam yang tepat. Misalnya jam 1 tepat atau jam 2 tepat. Jam 8 tepat. Jadi Uhr. Kemudian ada Stunde atau Stunden bentuk jamaknya. Ini juga artinya jam, tapi ini untuk menyatakan durasi. Misalnya film itu berlangsung selama 1 jam. Nah, itu pakainya bukan eine Uhr, tapi eine Stunde. Seperti itu, atau 2 jam. 2 jam berarti 2 Stunden. Lebih dari 1 jam berarti sudah konteks yang jamak. Jadinya 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, und so weiter. 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya itu pakai Stunden. Oke. Kemudian ada Minuten, ya, ada Minuten yaitu menit. Ini juga untuk menyatakan durasi, ya. Oke, selama 20 menit misalnya 20 Minuten. Oke, morgen di sini M kecil ya, artinya besok, tomorrow. Kemudian ada gestern, gestern itu artinya kemarin. Terus ada in 3 Tagen, yaitu 3 hari ke depan atau 3 hari selanjutnya. Kalau for 3 Tagen berarti 3 hari yang lalu. Kemudian ada Woche. Woche das ist gleich mit week, sama dengan week kalau dalam bahasa Inggris. Jadi artinya minggu. Tapi ini minggu untuk yang durasinya. Misalnya saya belajar bahasa Jerman full selama 1 minggu. Nah, itu kita pakainya eine Woche. Kemudian kalau 2 minggu misalnya 2 Wochen. 2 itu 2
Minggu di sini kalau sudah lebih dari satu berarti Wochen, ditambahkan M. Kalau misalkan hari ini berarti heute. Kalau jetzt itu tadi artinya sekarang gitu. Ya, itu untuk tambahannya. Nah, ini kita ulang sedikit tentang hari-hari ya. Di sini ada Sonntag, yaitu hari Minggu. Berbeda dengan Woche tadi. Kalau Woche, minggu juga artinya, tapi untuk menyatakan durasi, gitu. Kayak tadi misalnya, eine Woche, zwei Wochen, selama 1 minggu atau 2 minggu, seperti itu. Tapi kalau misalkan pada hari Minggu, artinya am Sonntag. Montag, Senin, Dienstag, Selasa, Mittwoch, Rabu, Donnerstag, Kamis, Freitag, Jumat, Samstag, Sabtu. Oke, ini ada beberapa ujaran. Ada am Morgen pada pagi hari, am Abend pada malam hari, am Nachmittag sore hari. Misalnya Sabtu malam, kita mau menyebutkan seperti itu ya. Sabtu itu apa? Samstag, malam Abend. Jadinya Samstag Abend. Jadi Sabtu malam. Atau kita mau menggunakan dengan Senin pagi. Senin itu apa bahasa Jermannya? Ya, Montag, pagi, Morgen. Sonntag, Morgen. Berhubung di sini penulisannya digabung, karena tadi kan dibedakan Morgen pada pagi hari dan Morgen besok itu beda tulisan M-nya ya. Nah, jadi berhubung di sini adalah penggabungan kata, jadi M-nya M kecil. Am Donnerstag, Nachmittag. Donnerstag itu artinya adalah Kamis, Nachmittag, sore. Jadi Kamis sore. Klar? So einfach. Wir weiter. Nah, di sini disediakan gambar untuk memahami tentang jam. Ini contohnya. Nah, kalau yang tepat seperti ini, nah ini pakai Uhr. Gitu. Misalnya jam 1 tepat ya, jam 1 tepat 1 Uhr gitu. Terus kalau jarum panjangnya di sini di angka 1, 5 menit kan dari 12 ke yang 1 sini. Nah, jadinya 5 nah jamnya berapa? Terus kalau di angka 2 sini itu kan sudah 10 menit. Berarti 10 nah berapa? Sebutkan jamnya. Gitu. Terus kalau yang di angka 3 sini sudah 15 menit. 15 menit tadi bisa diganti dengan Viertel. Genau. Begitu seterusnya ya. Kemudian ada halb, setengah. Jadi setengah 6. Jadi halb 6 itu apa bahasa Jermannya? 6. Oke, jadi halb 6. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, mulai dari sini bisa diganti dengan vor. Misalnya jam 8 kurang 1/4 gitu. Jadi Viertel vor 8. Wir weiter ya, kita lanjutkan dengan contoh. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama jam 11 yaitu bentuk formalnya. Jadi es ist 11 Uhr. Informalnya juga tetap karena dia jamnya jam 11 tepat gitu. Jadi es ist 11 Uhr. Kalau yang jamnya tepat itu mau dia formal mau dia informal dia tetap pakai Uhr saja. Seperti itu. Misalnya jam 11 yaitu 11 Uhr. Kalau jam 10 apa bahasa Jermannya 10? 10. Genau. Jadi es ist 10 Uhr. Kalau jamnya jam 12 tepat, jam 12 apa ya bahasa Jermannya? Genau. 12 Uhr. Jadinya es ist 12 Uhr. Begitu seterusnya ya. Tinggal nanti jam 13 sampai seterusnya itu kita lihat konteks yang apakah formal atau informal. Seperti itu. Kalau jam 13 ya, kalau konteksnya informal berarti diganti menjadi jam 1 Uhr. Kalau misalnya jam 14, konteks informal diganti dengan 2 Uhr. Jam 15, konteks informalnya berarti 3 Uhr. Kalau jam 16, 4 Uhr. Jam 17, ya 5 Uhr. Oke, jam 18 berarti jam 6. 6 Uhr. Wir weiter. Jam 9.30 konteks formalnya yaitu ya, es ist 9 Uhr 30. Kalau yang konteks informalnya dibalik saja dulu, ini paling gampang ya. Paling gampang itu dibalik dari yang formal. Menitnya itu kan 30, berarti 30 30. Uhrnya diganti dengan nah, kemudian baru jamnya. Seperti itu. Jadi 9 lewat 30
Jadinya 30 nach 9. Atau kalau yang 30 tadi, yang 30 menit tadi bisa diganti dengan halb. Jadinya es ist halb 10. 9.30 berarti setengah 10. Setengah halb 10 yaitu 10. Seperti itu. Kemudian 855 konteks formalnya yaitu 8 ditambahkan jangan lupa untuk yang formal ya. 55 menit. Nah, jadi 55 apa ya bahasa Jermannya? 55 55. Genau, jadi es ist 8:55. Kalau informalnya, cara paling gampang yaitu membalik dari yang formal. 55. Nah, yang urnya diganti dengan nah, kemudian baru jamnya. Atau kita mau menyebutkan dengan jam 9 kurang 5. Ya, berarti jam 9 kurang 5, berarti 5-nya sebagai menit. Genau, jadi sebutkan yang 5 menitnya dulu. 5 kurang 4, 9. Jam 9 itu berarti 9. Ya, berarti jam 9 kurang 5 menit. Seperti itu. Oke, kemudian jam 12.15. Formalnya yaitu 12. Kemudian tambahkan 15. Bahasa Jermannya adalah 15. 12:15. Informal dibalik dari yang formal tadi, ya. 15-nya dulu disebutkan 15, terus yang urnya kita ganti dengan nah, baru yang jamnya 12. Gitu. Kemudian kalau kita mau menyebutkan jam 12:04 gitu ya, karena 15 menit tadi bisa diganti dengan yang Viertel seperempat kayak gitu. Jadi ganti saja 15-nya dengan Viertel. Viertel nach 12. Atau kita mau menyebutkan jam setengah 1 kurang seperempat gitu. Setengah 1 kurang seperempat, menitnya mana? Tetap yang seperempat tadi ya. Viertel kurang 4. Setengah 1. Setengah 1 berarti halb 1. Halb itu setengah, satunya adalah 1. Jadi Viertel vor halb 1. Seperti itu. Oke, kemudian ada 7.20, formalnya yaitu 7 adalah 7, tambahkan kemudian 20-nya adalah 20. Informalnya balik saja dulu ya. 20, urnya ganti dengan nah, kemudian baru jamnya yaitu 7. Oke, atau kita mau menyebutkan jam setengah 8 kurang 10 ya. Setengah 8 itu apa bahasa Jermannya? Setengah halb, 8 itu kurang itu 4. 10 berarti 10. Jadinya karena menitnya duluan, 10 for halb 8. Atau kita mau menyebutkan dengan jam 8 kurang 40. Siapa tahu ada yang menyebutkan dengan seperti itu. Oke. Jam 8 kurang 40 menit. Mana menitnya? 40. 40 itu apa bahasa Jermannya? 40. Kurang itu 4, jam 8 itu adalah jadi 40 for Oke, klar? Ya, jelas ya, gampang sekali untuk jam ini, penyebutan jam. Oke, wir weiter. Oke, kita latihan dulu. Ada jam 20.55, ada 11.35, dan ada jam 8.15. Oke, kemudian disediakan pilihannya ada Viertel nach 7. Viertel nach 7 itu berapa ya? Jam berapa ya itu? Ingat saja kalau pakai yang nah atau for atau halb atau Viertel, nah itu berarti yang konteks yang informal ya, konteks informal dan kita artikannya dari belakang gitu. Contohnya ini Viertel nach 7 jam 7 lewat seperempat. Viertel kan seperempat tadi ya. Oke, 8:15. Kalau pakai tengahnya berarti ini konteks yang formal, genau. Jadi artikan dari depan. Jam 8 lewat 15. Oke, kemudian ada 5 nach 9. Nah, pakai nah berarti dia informal. Jadi jam 9 lewat 5. Oke. Kemudian ada 11:35, jam 11. 35 itu berapa?
Genau, 35. 20:55. 55 berarti 55. 20 berarti 20. Oke, jadi jam 20:55. Oke, kemudian ada Viertel nach 8. Nah, ini ada nah, berarti konteksnya informal. Artikan dari belakang. Jam 8:04. Kemudian ada 5:49. Ada 4 berarti informal juga, ya. Berarti artikannya dari belakang. 9, 4 kurang 5. Ya, jadi 9 kurang 5. Kemudian ada 5:30. Ini berarti informal juga, artikan dari belakang. 11:30 berarti half setengah 12. Setengah 12 nah lewat 5. Jadi setengah 12 lewat 5, seperti itu. Oke, kita lihat mana yang cocok. Jam 20:55. Konteks formalnya berarti 20 Uhr 55. Ya, jam 20:55. Kemudian ada informal. Informal berarti kita lihat yang pakai nah atau for atau half atau viertel. Gitu. Itu ciri-cirinya biasanya yang pakai informal. Oke, kalau informalnya dari 20:55 ini jam berapa ya? Genau, jam 9 kurang 5. Kurang itu apa ya bahasa Jermannya? Genau, 4. Mana yang 4? Ini dia. 5:49. Ya, 5:49. Berarti jam 9 kurang 5. Genau. Kemudian selanjutnya jam 11:35. Yang diminta di sini adalah informalnya dulu. Informalnya berarti kita lihat 5:30. Setengah 12 lewat 5. Kalau konteks yang formalnya seperti apa? 11:35. Jam 8:15. Wie viel Uhr lernst du Deutsch? Misalnya jam berapa kamu belajar bahasa Jerman? Viertel nach 8. Kalau informal itu ada nahnya atau for-nya atau half-nya atau viertelnya. Seperti itu ya. Jadi jam 8 lewat 1/4. Iya, sesuai dengan gambar. Oke. Kemudian kalau konteks formalnya jam berapa? 8:15. Sebutkan saja 15-nya itu dengan 15. Terjemahan bahasa Jerman 15 itu adalah 15. Tambahkan dengan Uhr di tengahnya. Yang bukan jawabannya adalah Viertel nach 7 dan 5 nach 9. So, das ist alles für diese Übung. Gampang ya. Das ist so einfach. Sangat mudah sekali. Pelajaran tentang Uhrzeit ini yang penting itu hafal angka-angka dalam bahasa Jerman. Dan kita tahu cara menyebutkan jamnya dalam bahasa Indonesia aja dulu. Jadi nanti gampang ke bahasa Jermannya. Gitu. Sangat mudah. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan tentang Uhrzeit. Semoga bisa membantu dalam memahami materi tentang Uhrzeit ini, tentang penyebutan jam ini. So, das ist alles von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung für meinen Fehler. Maaf jika masih ada kekeliruan. Vielen Dank und Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.